datang di podcast ini udah punya nama ya. Ya ini episode pertama, mungkin jadi episode terakhir karena nggak tahu bakal lanjut atau enggak. Anggaplah judul sementara, nama acara sementaranya Purwantoro punya podcast. Oke. Ya. Oke, kita hari ini ada 3 orang termasuk saya Didit, terus di tengah ada Mas Satya, terus di seberang saya ada Gusta, Wahyu, Mahita. nah, kasih lole. Oke, tiganya. Ya, apa yang dibahas hari ini? Nah, kita hari ini ngomongin pemuda remaja yang aktif. Nah, tahu saya ini Mas Satya ini pemuda remaja yang aktif. Masa sih Mas? Aktif tuh gimana sih, Kak? Nah, aktif itu menurut saya yang sering berkegiatan di gereja. Oh, kalau nggak bisa ke gereja? Ya mungkin ada acara loh. Nah, itu. Tapi tergantung. Simpel banget jawabannya. Kalau nggak bisa ke gerejanya terus, ya Tapi kan bisa sekarang aktif. lagi pandemi, mau aktif gimana? Ya kan lewat media sosial bisa. Kan ini ngomongnya dulu-dulu. Oh iya, sorry. Nah, Ya itu kalau menurut kita aktif itu seperti itu. Datang ke gereja, terus pelayanan, kayak gitu. Itu kita. Terus di sini ada Mas Satya. Ya, kenapa kita bersama Mas Satya? Coba tolong jelaskan. Nah, menurut saya Mas Satya ini mantan ketua pemuda. Iya ya. Kamu juga tak Mas? Oh iya. Luar biasa, saya bersama dengan 2 mantan ketua pemuda di GKJ Purwantoro. Ah, Mas Gusta ini periode 2000 berapa Mas? 15 ya? 15. Terus dikudeta sama Mas Satya. Bagaimana? Gimana apanya ini? Sorry. Gimana apanya ini? Gimana pemuda aktif itu gimana? Maksudnya Menurutmu? Pemuda yang aktif itu kalau menurut saya itu ya benar juga sih yang dikatakan Mas Gusta tadi, yang sering berbanyak di gereja, sering ikut ambil bagian dalam pelayanan pemuda maupun yang di luar pemuda. Tapi juga di situ selain itu pemuda yang aktif itu nggak harus maksudnya tampil di depan itu loh. Iya. Jadi pemuda yang aktif itu ya kadang Harus kelihatan ada gitu ya. kelihatan jadi di balik misalnya ada acara kemarin yang terakhir kita ngadain Paskah virtual. Nah, itu kan yang dilihat oleh penonton atau teman-teman yang lain kan yang ada di layar atau di video, tapi di balik itu semua kan pasti ada di layarnya. Itu juga menurut saya itu Masuk bagian pelayanan. pelayanan itu ya, tapi nggak kelihatan. Itu sih menurut saya. ya, sejak kapan tau Mas Satya aktif? Kira-kira. Oh iya, sejak kapan Ah. waktu aktif gitu? Aku itu mulai masuk pemuda remaja itu tahun 10 tahun yang lalu, 2010 kelas 2010. Umur Lulus SD itu berapa tahun ya? dia 13 14. Ya aku lah. Aku tahu sama-sama Mas. Ini baru lulus SD. Aku 14 baru SMA. Tanggal 11 tuh. 11 ya Mas, 11. 11 Berhitung ya teman-teman. 2011 itu baru lulus SD, Iya. langsung ikut ke pemuda remaja. Itu langsung jadi apa ya, punya apa namanya? Keinginan. Bukan. Langsung apa sih? Terlibat dalam suatu atau peran atau belum waktu itu ya masih ikut ya biasa, masih anak bapak masih istilahnya. Iya. Soalnya kan masih dari sekolah minggu ke pemuda remaja kan ada transisinya itu. Jadi kan ya kita adaptasi dulu. Gimana sih kalau pemuda remaja itu didasarkan sama sekolah? Gimana sih ibadahnya? Gimana sih kalau kita serai-serawung dengan teman-teman? Itu kan beda sama sekolah minggu. Sekolah minggu kan kita sering bercanda, mesti layot dan lain-lain kan. Sekolah kalau remaja kan
masa ya bayar kan. Sini wis gede barang kok ya. Oh iya. Jadi aku mulai pemuda remaja tahun 2011 kelas 1 SMP. Itu ikutnya disuruh atau ikut teman-teman atau Atau gimana? keinginan sendiri. Atau Ya. itu teman-teman lagi ke gereja ikutlah. Kalau Seingatmu. saya ingat, kalau menurutku ya masa wis gede cuma suka minggu itu loh Mas. Oh. Jadi ya Ya kan bisa kan isin ke toh. gereja. Hah? Saya ya pernah ke gereja. Kayak Ya ora kan tanya dia sih. Kayak modusnya kok. Seusen nih. Maksudnya gimana? dulu kan masa wis gede, masa wis ijek melu sekolah minggu. Kan ya mencari tantangan baru lah. Ya. Saya ya ngono-ngono terus. Jadi ya Itu berarti ikut ibadah. ikut ibadah dari diri sendiri dan disuruh orang tua. Awal-awal saya untuk remaja itu ambil peran dalam bagian film, terus kemudian ya jadi rekam gitu. Oh ya. Itu kan masuk pelayanan juga sih saya. Bagiannya saya pernah jadi ketua pemuda. Saya diamanai ketua ya gara-gara ini saya ini. Itu dipaksa atau? Ya dipaksa sang saya ini loh. Astagfirullah. Ada Saya sebagai ini yang loh. apa? Nih, ada Secara mana? terdahulu. semena-mena memasrahkan jabatan kepada Mas Satya ini. Anak saya ya sama seperti Satya. Ya itu karena ya masa ikut sekolah minggu teman-teman itu remaja. Apalagi badan saya waktu itu juga sudah Apa besar. urusannya sama badan? Ya, kan yo anu. Isen ya, isen. Kasihan yang Anu, lain kan. loh. Oh iya iya. Jadi sing gede gede. Ya anu kalau Mas Satya melihat itu apa sih dampak positifnya ikut anu aktif di pemuda remaja itu sejak apa SMP ya? Ya, dampak positifnya itu ya kalau menurut saya kita jadi lebih banyak teman sih Mas. Banyak teman dari yang belum kenal jadi kenal, dari yang udah kenal tambah lebih kenal. Ya itu sih yang positifnya. Kemudian juga kan kita sering ngadain acara dengan gereja-gereja lain klasis ya, klasis itu kan bisa nambah pengetahuan tentang apa namanya organisasi juga sama pelayanan pemuda remaja. Jadi kita kan lebih banyak sharing, lebih banyak praktek, kan kita maksudnya istilahnya nek minggu ini waktu kita rutok loh, iya Memang ya nggak apa-apa sih tidur tapi ya ayolah berpelayanan, tapi ya pelayanan nggak harus hari Minggu juga sih ya. Kan kita sering pemuda itu kan hari Sabtu, sesuai dari itu hari Sabtu itu nambah pengalaman, nambah relasi yang itu yang penting itu relasinya Mas. Dari satu sama Kalau dampak negatifnya nggak ada. dampak negatifnya ya ada. Paling ya kan kita kan pemuda kan emosinya lagi apa berlebu kan tinggi, terus kadang dalam menyelesaikan masalah kan ada beberapa pemikiran yang beda-beda. Nah itu kan kalau yang enggak cocok kan jadi kontra kan, kan jadi perselisihan tadi, dan itu dapat menimbulkan perpecahan di organisasi yang di pemuda remaja sendiri maupun di bahan. Itu sering banget terjadi Mas. sampai gugat. Nah, itu Kalau sering. anu dapat mandat di komisi pemuda itu anu. Lah kata aku nih apa iki? Kan aku cuma tanya. Kan aku nggak sampai dapat mandat. Ada apes. Anda kurang beruntung berarti. Oh iya. Aku makanya tanya kamu yang beruntung. Saya aja dulu sampai pernah. Ya, gimana Mas? Gimana Mas? Piye. Iya mau dong. Kalau dapat pacar itu termasuk negatif atau positif atau dua-duanya atau tergantung orangnya atau gimana? No comment. Oh, no comment. Kalau Mas Didit No comment gimana? aku. Kalau pacaran waktu satu komisi. Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah loh. Wah. Kalau menurut saya ya dari pertanyaan Mas tadi pacaran satu komisi atau
berpacaran dalam satu pelayanan ini nggak apa-apa. Kan menurut saya nggak apa-apa, fair aja. Saling menyemangati ya. Fair aja. Tapi Apa ini tapi? kalau ada misal ya mohon maaf ya ada kata perselisihan atau gimana, itu kan jangan dibawa ke pelayanan. Profesional. Soalnya ya nanti kalau misal ada pacaran terus ada permasalahan dibawa ke persekutuan atau ke pelayanan, nanti berdampak kepada yang saya. Kadang malah apa tuh saking nggak profesional. Ya gimana sih? Maksudnya kayak takutnya itu kalau nanti udah bisa jadinya kayak ya kok nggak lagi Nggak gereja waktu lagi. pelayanan kok nggak apa ya jadinya yang dulunya ada chemistry terus sekarang waktu pelayanan jadi sendiri ya, memang itu ada resiko. Jadi hubungan pribadi jangan dicampur. Mas Didi ada pertanyaan lagi? Kalau- Saya masih ada. Kurang dulu. Kalau ya ngomong lu. Kalau apa ya mungkin dari sepengetahuan sepenglihatan kalian berdua kan yang udah lama di sini kan saya berdua kan kira-kira apa ya gimana dinamikanya atau apa ya dinamika teman-teman selain kita itu apakah banyak dari dulu sampai sekarang kayak makin banyak yang aktif atau mungkin ada yang berkurang atau mungkin ada yang sekarang tidak datang mungkin karena lainnya. Gue kan tidak tahu. Oke. Nah, kalau menurut pengamatanku atau selama aku di Pemuda Remaja ini, waktu awal-awal dulu sih tahun 2011-12 masih banyak yang aktif mas, yang dari teman-teman dulu itu dari kalau saya ingat tuh dari teman-teman Mas dan kawan-kawan, Mas Lama itu kan masih sering aktif, sering kumpul. Kalau minggu kan saya di Logerto kan minggu itu ya banyak yang datang. Dan kalau di Pemuda Remaja GKJ itu kan setiap bulan Apa itu? komisi ya, itu satu GKJ setiap bulan kan ada semua ibadah itu juga banyak. Tapi waktu tahun 2000 itu angkatannya Mas Slamet udah pada dewasa ya kan, Mas Slamet dari itu kayak ada penurunan dari kayak ada gap itu loh, reorganisasinya ya terjadi. Jadi ya nggak banyak yang datang yang terlibat, malah kadang-kadang juga waktu itu ibadah cuma 4-3 orang terus nggak ada yang isi itu kan, itu pernah terjadi dan saya pernah mengalaminya. Jadi setelah masa-masa sulit itu kemudian masanya Mas Ustaz itu ya agak ada naik sedikit dari apa namanya, dari antusiasnya teman-teman, terus dari berpelayanan teman-teman itu sedikit naik terus, dan sampai sekarang puji Tuhan teman-teman juga udah lumayan banyak sih mas. Dari acara yang paling banyak itu kita dulu kan pernah acara camp di Segoro Gunung Nagoyo sekarangnya, itu yang datang itu sekitar 80 orang mas itu sampai puji Tuhan udah terus antusiasnya udah baik juga, teman-teman juga udah mau berpelayanan. Kemudian untuk yang sekarang itu teman-teman juga mau maksudnya merintis untuk membentukkan band gitu kan. Untuk membentukkan band juga ya puji Tuhan untuk peralatannya udah ada, jadi teman-teman ya ayo bareng-bareng untuk kita bisa berpelayanan dalam bidang musik itu. Untuk bedanya teman-teman yang dulu sama yang sekarang itu, kalau yang dulu itu gini mas,
mas teh nek diajak ketemu iki seneng loh mas Dulu ya. yang waktu awal-awal aku remaja ayo ketemu ini dia sepakat terus soalnya kan dulu kan jarang yang tidak ada tapi jarang yang anu HP, sosmed, game online kan itu belum terlalu familiar di dulu. Jadi teman-teman kalau ibadah, kalau berkumpul itu ya seneng. Jadi ketemu koncone, tujuan bareng, bercengkrama bareng itu seneng. Tapi kalau menurut saya kalau yang sekarang itu beda dari dulu, malah kebalikannya. Itu beda gak sebelum pandemi dan sudah pandemi? Ya mirip sih mas itu. Itu yang saya bicarakan yang senang itu kan waktu yang awal-awal aku masuk ke Pemuda Remaja. Udah lama kan. Terus yang sekarang dari waktu-waktu kok malah seiringnya sosmed, game online itu malah dijak kumpul ki angel dan itu sering banget walaupun kumpul itu dia hanya terhadapnya dewe. Jadi sibuk dengan sendiri, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan sosmednya itu sih. Jadi ya jadi diri sendiri bukan jadi teman-teman gitu sih. Jadi Soalnya kan dunia udah apa era berkembang kan. Jadi gimana terusnya ya? Apa upayanya supaya teman-teman gimana kalau kita kan nggak mungkin memaksakan harus aktif atau gimana, tapi kan tetap berusaha ngajak usaha untuk teman-teman apa ya bisa senang gimana sih datang ke gereja tuh senang gitu nggak terpaksa ya ya bawahnya apa balik lagi ngomongin gitu maksudnya kita datang ke gereja tuh kita tidak apa ya tidak terpaksa, kita tidak dengan tulus lah. Nah, apa ya upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk kita? Ya kalau sampai saat ini untuk maksudnya teman-teman dari Pemuda Remaja ya ngerangkul maksudnya istilahnya ya ngerangkul kabel lah. Ngerangkul maksudnya teman-teman yang udah lama maupun yang baru masuk Pemuda Remaja itu keinginan mereka kan mau dirangkul semuanya dengan cara ya semisal ada kalau nggak datang kita mau komisi kita mau datang langsung lah saya jemput bola itu loh kenapa tanya kenapa kok enggak mesti jangan langsung judes tapi ya ngobrol apa sih kita temenin aja temenin ya gue merangkul teman-teman terus libatkanlah teman-teman dalam pelayanan iya libatkan dalam pelayanan jadi ya itu kayaknya udah mulai apa namanya udah mulai dilakukan jadi kayak yang aku lihat sekarang yang apa pemusiknya dulu jadi kan kalau yang sekarang kan pemusiknya ada Mas Esta, ada Mas Demu, di bagian ya sekarang udah mulai diajak tuh teman-teman yang apa yang di bawahnya juniornya yang belum pernah terus diajak maksudnya itu bagus untuk regenerasi pemain musik di Gaji Pemantau jadi nggak cuma yang itu aja tapi ada lagi yang baru dan juga ada ngajak supaya ya ini fun aja gitu loh ini kayak enjoy aja kumpul bareng yuk gitu nggak harus yang jago nggak harus yang pinter tapi kita kumpul kita layanan bareng selama kepemimpinan Anda sebagai ketua pemuda gimana? Ya selama kepemimpinan saya yang paling sulit yaitu konsisten. Konsisten untuk membuat sebulan sekali itu. Persekutuan. Karena sebelum dulu itu Pemuda Remaja di Kajian Perantara itu sebelum pandemi ya mas. Pandemi itu kita setiap bulan itu selalu persekutuan ibadah dan tepatnya itu bergilir dari satu pantai ke pantai satu GKJ. Kemudian ya kemarin sering sebelum pandemi juga kalau ada
Natal, retreat, terus camping. Bang itu kan belum jalan-jalan. Iya. Terus sekarang akhirnya jalan. sekarang maksudnya sekarang jadi sendiri. Maksudnya karena pandemi jadinya Karena pandemi kan kita juga tadi bersama majelis tapi dibolehin punya cara ibadah tapi mungkin apa ya, pengen lagi kayak keren. pengen banget mas itu. Kemarin kan kamu sempat udah apa namanya, fashion worship, ngajak semua pemuda-pemuda itu makan lain. Terus juga kemarin apa namanya, pasca di Ranjusari juga banyak misalnya juga artis teman-teman juga lumayan bagus sih mas, banyak yang datang, banyak jadi masih ada gitu. mungkin juga kangen kumpul bareng dengan gereja acara. Nah itu ada mendistrek kok. Sorry. Nah Baik, kelas pada saat saya ketua itu ya tantangannya itu konsisten, karena konsisten apa ya? konsisten untuk setiap bulan ada itu, karena sebelumnya atau pada saat saya pun ya karena orangnya sedikit itu, termasuk saatnya juga sudah datang. Jadi kalau diadakan itu kok kayaknya orang cucuk, orang worth it. Nah, itu jadi saya apa? Pernah apa ya, Sumeneng libur. Itu masa-masa suram, masa-masa sulit. Suram. Memang menurut saya itu Komisi Pemuda Remaja itu ada masanya. Entah ada masanya atau memang pas orang-orangnya memang ada dan nggak datang, ya nggak tahu karena belum diteliti. Iya, diteliti. Cara data. Oh ya, secara kuantitatif, kualitatif. Nah itu. Untungnya pada waktu saya ketua itu bisa konsisten dan dibantu seseorang majelis dan yang lain-lain tentunya. Seorang majelis. Kalimat piye? Seorang satu. Aku nyebut cipta uangnya piye ya majelis. Dibantu dengan majelis. Sehingga untungnya bisa konsisten pada waktu saya ketua, walaupun ya itu saya ketua itu cuma setengah tahun paling yang datang di sini, soalnya Apa itu setengah tahun? setengah tahun aktif di setelah itu di asrama, kita tahu bahwa di asrama itu hanya sebulan sekali pulang, ya kan. Ya itu untungnya konsisten terus, walaupun yang datang ya masa gitu, kadang tambah dikit, untungnya bertambah terus sampai pada saatnya semakin bertambah. Berkaturan Komisi Pemuda Remaja Wantoro waktu itu. Tapi habis itu juga turun lagi, Oh iya, naik lagi. Aku setelah itu nggak ngikuti aku. Ya, Maksudnya pemuda remaja itu kayak gelombang itu naik. Itu ya menurut saya ya biasa, wajar. Ya, seperti hidup lah. Kadang naik, Di kaliku, terus seperti kadang fluktuatif perekonomian Indonesia. kadang ya mumet, kadang mumet banget gitu ya. Ya, maksudnya dari situ kita kan belajar. Belajar nggak dari mesti- pengalaman sih. Nggak mesti selalu yang bagus banget. Kalau bagus banget kapan kita nggak tahu salahnya di mana. Terus akhirnya sempat turun, kita bisa saling memperbaiki. Tapi, Saran itu perlu. tapi pengalaman saya itu biasanya kalau kegiatan yang keluar Banyak. pada Itu gimana? Kenapa itu kok banyak? Nah, Ya itu maksudnya ya Gimana? mungkin ya menurut saya loh ya, kalau ibadah padang atau ibadah di luar atau camp piknik itu kan banyak yang datang, mungkin ya saya kebetulan juga sih mas. Tadi kita sampai di kalau apa pemuda bikin acara di luar banyak yang datang, tapi ketika persekutuan ya tidak sebanyak yang ketika ada acara di luar. Jadi kira-kira penyebabnya gimana? Tadi kalau boleh diulang. Mas Gusta mungkin. Aduh, sudah lupa. Di luar itu tadi udah dibahas. Ya boleh diulang. Tadi nggak kerekam. Jadi nggak kerekam sih, sudah antusias. Ya karena kegiatan di luar itu biasanya suasananya beda. Sekalian dolan atau piknik. Ya, saya pernah itu contohnya KWD sih. Tapi yang datang KWD apa pemuda? iya maksudnya orang nyambung kok KWD, tapi nyambung. yang
banyak juga pemuda-pemudi yang datang remaja-remaja remaja-remaji yang datang juga di Donoloyo sana pada Seru loh. Acara apa tuh, Mas? Aku enggak datang. Acara apa? orang datang tapi Tebang pohon. ora pohon yang kena Acara Oke, apa? gimana? Acara apa? acara KWD Lah ya acaranya apa? ya lupa wong aku jalan-jalan di pohonnya. Iya tuh. Nah waktu KWD itu banyak yang datang karena itu apa dolan itu atau piknik itu dianggapnya padahal cuma ke Donoloyo. Itu termasuk piknik. Termasuk piknik beda kecamatan saja dan melihat jati-jati saja sampai konsumsinya berkurang itu waktu itu Konsumsi. kurang sehingga panitianya nggak makan saat itu makanya di Anda curhat ya? enggak saya nggak panitia saya hanya Oh, mencoba. dihabiskan Anda semua. Ah. Bangetan Anda. Nah itu Satya mungkin menambahkan contoh yang lain Kalau yang nyata. dulu itu pernah ke pantai mana ya? Soge. Pantai Oh Soge. iya kuwi Itu pernah 2015. itu juga kan awalnya itu rencananya itu ibadah dulu baru ke pantainya baru seneng-seneng kan tapi kan itu kan 2 mobil itu mobil pertama udah datang terus jaraknya itu agak jauh jadi yang mobil pertama itu daripada gabut mending jeguran C. Oh ya. Nah, jeguran C, senang-senang dulu. Terus ternyata ada yang nggak bawa Pakaian ganti, ganti. terus itu di sana juga pengalaman beli celana, terus waktu ibadah itu pakai celana kolor. Menarik. Itu Karena dari di teman-teman pantai. pantai. Pantai, nggak apa-apa. Itu Kalau di juga gereja nggak apa-apa. antusiasnya juga banyak sih waktu Luar biasa ya. hampir 2 mobil itu. Kalau sekarang mau dibikin lagi Kan belum kan direncanakan. pandemi. pandemi. Nah, maksudnya paling enggak yang deket-deket juga atau gimana? Atau mungkin kayak apa sih ibadah tapi nggak di gereja tapi di mana atau di rumah siapa Di lapangan cetak. belum Kalau kepikiran mungkin dekat-dekat ini belum sih Mas. Soalnya kan juga riskan juga kalau ibadah di luar nanti ada pro kontra dari majelis jemaat juga kan kita ambil amannya aja sih untuk sementara ini ibadah berpepantan terus ibadah untuk pengurus juga oke itu latihan musik gitu, yang berjalan sekarang saat lagi ini. intens-intensnya latihan musik ya. Nah, sekarang Mas Satya berarti nggak apa-apa secara jabatan di Komisi Pemuda Remaja. Untuk saat ini untuk pengurus ya untuk pengurus ya masih pengurus tapi udah nggak jadi ketua sekarang ketuanya itu Mbak Ema. Nah ya pengurus itu bagian apa? Nggak ada. Kalau Pokoknya saya pengurus, dari si pemerhati. Kalau saya Oh ada sekarang pemerhati. ada Tugasnya ngapain itu? Tapi diperhatiin nggak? si pemerhati dan suka memerhatiin. Nah, kalau menurut Mas Satya gimana regenerasinya sekarang pengurus-pengurusnya? Ya gimana? Prospek Kan kedepannya tadi, gimana? Untuk pengurus sekarang yo Mas T kan masih kebanyakan masih sekolah ya masih di rumah lama itu kan proses jangka waktunya juga 2-3 tahun kan masih ada kan itu kan kan sekarang kan kebanyakan pemuda remaja kerja perantara setelah sekolah kuliah kan merantau jadi kan kita mesti kehilangan ke apa namanya ya apa Mas? Jadi kehilangan sosok-sosok yang merantau itu kan jadi makin berkurang berkurang ada yang yang kerja merantau. jadi kan sekarang ini untuk pemuda kepengurusannya juga masih kebanyakan sekolah jadi jangka waktu 2-4 tahun juga masih besar masih Tuhan kedepannya juga masih bisa tapi tetap sambil sambil diawasi diawasi sama yang baru-baru masuk ini juga
harusnya dia tetap ada lah gitu. Jangan sampai masa kelam itu terjadi lagi gitu. Sampai yang dikit banget gitu. Yang kesulitan apa toh dalam regenerasi atau main musik itu makanya dibuat Untuk Ilmu regenerasi, raya mungkin ya. regenerasi kompa atau terus apa untuk lagi untuk seluruhan lah atau mencari MC atau gimana atau memang pengurusnya sendiri yang regenerasinya untuk regenerasi pengurus ya gampang-gampang susah sih soalnya juga saya waktu periode pertama itu nggak dapat menggantikan, terus lanjut lagi kemudian dapat mengganti yaitu Mbak Emma itu. Terus untuk sekarang ya kalau mencari MC gitu gimana? MC itu puji Tuhan udah Ya, lumayan gampang. udah mending daripada yang lalu, yang dulu wah MC ya mesin tapi ya puji Tuhan untuk sekarang udah mulai bisa satu di MC gelem di Mas Satya pernah MC? Pernah? Beda. Nah, Pernah. gimana itu? MC ya awal-awal ya redek lah Mas. Oh iya. Sudah sesuai ya Semua gerdek pada nikmat. pertamanya. Heeh. Kabeh nek pertamanya mesti ya Redek. redek. Pertama lahir. Ya orang ngono pertama lahir gerdek ngono. Oh. Nek lahir pertama kedua lahir ki piye? Pertama lahir, kedua lahir ibu sing hidup baru. Ya. Kira-kira ada lagi bagaimana? Pesan. Saya tips trik atau pesan itu dari Mas Ya gue Satya. ya kenal gue melu. Oh iyalah ya ada berdua wajib juga. Kita simpulkan ya dari apa yang sudah kita berbincangkan nanti kayak ya dari teman-teman mantan pengurus dan masih pengurus walaupun tidak ketua, berharap bahwa teman-teman yang lain pemuda remaja tuh semakin banyak yang datang walaupun ya apa ya datang aja nggak apa tetap antusias untuk ikut persekutuan tetap antusias. Sekarang lagi ini hitung promosi program kegiatan pemuda remaja di Purwantoro. Sekarang lagi ada latihan musik, itu juga ya bisa dianggap sebagai upaya untuk membangkitkan kembali atau menjaga antusiasme teman-teman supaya semangat lah, tetap senang ikut persekutuan. Itu ya walaupun memang susah, walaupun tidak susah untuk menjaga antusiasme itu tetap terjaga, tapi ya itu bisa jadi pembelajaran lah buat kita semua. Amin. Ya, kita ngajak teman-teman yang belum datang, ayo datang terus persekutuan. Ini sekian podcast kita pada kali ini. Kayaknya ini jadi yang terakhir sih, tapi nggak tahu lah ya. Janganlah. Terus. Nanti Oh, iya. pas duduk terus MC-nya tuh. Ya enggak apa-apa deh. Iya, ayo. Sampai Juni toh. Enggak apa-apa. Nanti next podcast dengan ketua yang sekarang bisa. Oh ya. Ketua yang sekarang sama pacarnya ketuanya. Nggak nyambung ya. Beda konteksnya. Beda konteks. Ya nanti dengan topik-topik yang selanjutnya yang baru. Nanti kalau ada usul silahkan komen. Oh ya, teman-teman jangan lupa komen, like, subscribe. Nggak usah like. Ini membangun engagement dengan audiens, dengan viewer, dengan penonton, dengan subscriber. Gitu loh caranya, men. Oke, selesai. Ya, ngurus pisang dulu ya.